Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Saumi Kurnia, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang PLP1. Apa sih yang dimaksud dengan PLP1? PLP1 singkatan dari Pengenalan Lingkungan Persekolahan, yang merupakan suatu proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana pendidikan untuk dapat mempelajari aspek pembelajaran serta pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Biasanya, PLP1 ini dilaksanakan oleh mahasiswa semester 4 maupun semester 5. Pada masa pandemik saat ini, PLP1 dapat dilaksanakan secara daring maupun luring, tergantung dari pihak sekolah masing-masing. Jika PLP1 dilaksanakan secara daring, maka dapat dilaksanakan dengan menggunakan Google Meeting atau Zoom Meeting. Jika PLP1 dilaksanakan secara luring, maka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, mengecek suhu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya dan keempat teman saya melakukan PLP1 di SMA Negeri 85 Jakarta. Lalu, kami mewawancarai wakil kurikulum serta staf kesiswaan, dan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Selanjutnya, saya ingin menanyakan tentang karakteristik umum peserta didik. Apa saja karakteristik umum yang harus dimiliki siswa di SMA 85? Terima kasih, Ibu akan coba menjawab ya. Karena SMA 85 ini salah satu SMA negeri di Jakarta Barat 2, ya pasti memiliki karakteristik yang yang istilahnya diunggulkan gitu ya bagi peserta didik SMA negeri 85 Jakarta. Ya, salah satunya adalah siswa SMA 85 itu harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, ini tadi mungkin sudah dijelaskan oleh wakil kesiswaan bahwa kita ada pembiasaan ya, makanya di situ ada kegiatan tadarus ya, kemudian ada Asmaul Husna dan sebagainya. Itu salah satu untuk mengembangkan karakteristik tersebut. Ya. Nah, jika suatu saat dijumpai ada siswa yang tidak memenuhi karakteristik itu, ya, maka tentu akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Ya, tentu tujuannya agar siswa tersebut bisa berubah, dan jika pun tidak bisa, ya pasti nanti akan terkena seleksi alam gitu ya. Iya, bisa jadi dia bisa mengundurkan diri sendiri gitu ya. Nah itu. Kemudian sesuai dengan visi misi saja ya. Tadi yang pertama beriman dan bertakwa ya. Kemudian juga memiliki jiwa nasionalisme gitu ya. Kemudian unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi ya, jadi mereka mau belajar sesuai dengan tuntutan zaman, termasuk belajar untuk memahami perkembangan dan menguasai perkembangan teknologi. Ya, itu karakteristik untuk siswa SMA 85. Pertanyaan tentang peraturan dan tata tertib SMA Negeri 85 Jakarta. Secara luring, SMA Negeri 85 Jakarta mengadakan proses belajar mengajar pada pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat. SMA Negeri 85 Jakarta terkenal dengan kedisiplinan. Di SMA 85 Jakarta terdapat sistematika tentang sanksi pelanggaran tata tertib, yaitu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ringan, yang kedua sedang, dan yang ketiga itu berat. Seperti SP1, seperti SP2, dan seperti SP3. Pada masa pandemik saat ini, tata tertib dan peraturan di SMA Negeri 85 Jakarta sama dengan peraturan secara luring, hanya saja semuanya secara virtual. Seperti rambut tidak boleh gondrong, lalu seperti seragam harus dipakai secara lengkap, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah pihak sekolah memfasilitasi minat dan bakat peserta didik? Jawabannya iya, karena
minat dan bakat itu penting sekali. Pihak sekolah memfasilitasi sejak MPLS dan menjaring seluruh siswa yang mempunyai minat dan bakat serta melibatkan guru. Seperti jika siswa mempunyai minat dan bakat berpidato, maka yang akan dilibatkan adalah guru bahasa Indonesia, lalu mereka akan mengikuti lomba pidato sampai ke tingkat nasional. Poin selanjutnya, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Saya ingin bertanya apa saja kegiatan yang terdapat di SMA 85 seremonialnya. Kalau seremonialnya yang pasti kalau rutin itu upacara bendera, tapi ini kalau secara daring itu setiap 2 minggu sekali kita melakukan upacara bendera, jadi secara virtual. Kemudian lengkap ya dengan seperti kita luring, cuma ini versinya daring aja. Kemudian hari-hari peringatan agama, kemudian hari besar nasional itu juga kita libatkan siswa untuk berpartisipasi. Biasanya yang menghandle adalah office RPK. Gitu. Berarti kalau misalkan upacara bendera ini kayak mendengarkan lagu Indonesia Raya atau gimana? Iya, mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian ada lagu wajib, kemudian ada Mas SMA 85. Saya dan keempat rekan teman saya memiliki kesempatan untuk mewawancarai guru pamong mata pelajaran biologi, yaitu Ibu Yulfitri SPD. Baik, selanjutnya saya Somi Kurnia ingin menanyakan tentang kendala yang ditemui selama pembelajaran luring, daring, dan blended, Ibu. Itu bagaimana ya kendalanya? Ya, jadi belajar pada saat luring itu mungkin kendalanya tidak begitu besar ya, karena kita langsung berhadapan dengan siswanya. Kalau siswa bermasalah langsung kita tangani gitu kan. Tapi kalau daring ini kendalanya banyak sekali. Yang pertama masalah kehadiran. Pada saat kita mulai PJJ pun terkadang anak-anak itu akan terlambat masuk ke dalam Google Meet atau ke dalam Zoom-nya. Ya. Kemudian kendala yang kedua adalah internet atau kuota. Kadang-kadang mereka kena kuotanya itu sedikit atau internetnya itu wifi-nya nggak bagus, suruh on kamera, alasannya ada aja yang wifi-nya nggak nyambung lah, kemudian paketnya habis lah, itu kendalanya. Kemudian ya nggak puasnya kalau kita menjelaskan kalau biologi itu kan ya, apalagi kalau saya ngajar di kelas 12 itu kan ada ukumen dan segala macam. Nah itu kita kadang-kadang materi merasa tidak tersampaikan. Ya. Maka bagaimana cara saya mensiasati supaya apa yang saya jelaskan ini tersampaikan kepada anak-anak, maka saya bikin tutorial video sendiri, saya rekam apa yang akan saya jelaskan, kemudian saya share di GCR, atau saya bikin PPT, saya share di GCR, saya bikin ringkasan, saya share di GCR, supaya apa yang saya jelaskan atau penjelasan oleh anak-anak itu bisa tersampaikan kepada mereka. Nah, mereka wajib itu membaca, kemudian mereka membuat resume dari apa yang sudah selesai di GCR. Karena kan kalau secara daring ini kita tidak boleh juga terlalu memberatkan siswa gitu kan. Karena kan siswa juga akan ada keterbatasannya mungkin dalam kuotanya atau dalam kesehariannya. Kalau untuk praktikumnya bagaimana ya, Bu? Kalau untuk praktikum, kita ambil praktikum yang kira-kira tidak membutuhkan alat atau bahan yang diambil dari luar. Jadi ya alat atau bahan yang ada di lingkungan mereka atau di sekitar rumah mereka. Nah, kalau di kelas 10 kemarin waktu belajar tentang virus, itu mereka bikin replika virus. Nah, replika virus itu mereka bisa bikin dari karton atau dari apa? Dari gabus atau dari apa aja yang ada di rumah mereka. Mungkin virus corona atau virus bakteriofag dan segala macamnya gitu. Nah, kalau di kelas 12 itu saya menjelaskan misalnya tentang enzim, mereka membuat tutorial tentang cara kerja enzim atau tentang fotosintesis, mereka mengajarkan tentang in-house dengan cara mencari hidrilla tentang fotosintesis ataupun sak gitu loh. Jadi intinya apa yang mereka lakukan di praktikum istilahnya tidak memberatkan mereka, kemudian bahan dan alatnya mudah didapatkan, kemudian mereka bisa mengerjakannya dan apa teori yang saya ajarkan itu nyampe ke mereka dengan mereka praktikumkan. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya ingin bertanya, seberapa nyaman kamu dalam pembelajaran daring, luring, atau blended?
Silakan dipresentasiin dan kasih alasannya kenapa. Sebenarnya nyaman-nyaman aja dalam daring ataupun luring sendiri sih. Kalau guru yang mengajarnya juga dari daring sendiri, Zoom itu tuh sama aja kayak pakai papan tulis dan sejenisnya gitu. Mungkin ada perbedaan di deadline pengumpulan tugasnya juga ya. Kayak mungkin biasanya seminggu, ini jadi lebih cepat dalam sehari harus kumpulin gitu kan. Ya, baik. Kalau misalkan dipresentasiin, berapa persen? Presentasi. Mungkin belum pernah yang campuran juga ya. Jadi untuk mungkin 50%, 50% lah. Di antara daring sama luring. Karena yang blendednya belum. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!